Flores Timur menjadi salah satu penyumbang TKI ilegal terbesar di Indonesia. Mirisnya tak hanya tergiur materi, para TKI lakukan ini sebagai bentuk tradisi. Flores, Nusa Tenggara Timur. Unggul dalam bidang pariwisata namun berbanding terbalik dalam hal tenaga kerja. Kabupaten Flores Timur menorehkan catatan negatif karena didaulat menjadi salah satu daerah penyumbang TKI ilegal terbesar di Indonesia. Bahkan TKI dan tenaga kerja wanita asal Flores lebih memilih merantau secara ilegal ketimbang legal. Kebiasaan ini terjadi sejak tahun 50-an. Dengan bermodal paspor atau sekadar identitas diri, mereka siap berangkat ke luar negeri. Malaysia Timur, Brunei Darussalam, dan Kalimantan menjadi wilayah tujuan yang paling sering mereka pilih. Februari lalu, polisi telah menggagalkan 28 calon TKI ilegal yang akan diberangkatkan ke Timika, Papua oleh seorang calon tenaga kerja. Germanus Gekon, pria asal Boganatar, Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika ini mendapat nasib sialnya. Niat membawa banyak calon tenaga kerja ke Timika, Germanus dan rombongan dijegat oleh kepolisian daerah Boru, Flores Timur. Namun ia berdalih bukan niat merekrut calon TKI, melainkan mereka yang mendatangi dirinya. Bukan ibu, saya kan dari sana tujuan mau jemput ibu, itu saya ada 3 minggu ibu di sini. Ya. Jadi ada waktu dulu, jadi bisa merekrut. Mereka datang sendiri, ibu, bukan saya yang rekrut, tidak. Ya, tanya, saya bilang, mereka tanya mau ikut, ya saya bilang mau ikut, tapi saya tidak punya uang. Akhirnya saya telepon ke bos bilang kalau mereka mau ikut bisa kita bantu. Untuk mengelabui polisi, Germanus memboyong 28 calon TKI dengan menumpang truk kayu yang biasa digunakan sebagai transportasi umum. Sudah tentunya penyidik ada kekhawatiran tersangka bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Kemudian dari ancaman hukuman yang kami terapkan itu ancamannya di atas 5 tahun. Dari 28 calon tenaga kerja ini, mayoritas memiliki hubungan saudara dengan tersangka. Rata-rata mereka berpendidikan rendah dan di bawah umur. Salah satu korban adalah Putri. Gadis berusia 15 tahun ini tertarik ingin bekerja dengan sang paman karena tergiur dengan penghasilan di sana. Karena kata Om Germanus, gaji di Timika itu 1 bulan 2.500.000, makanya dari situ aku tertarik untuk pergi ke Timika. Kapok, perasaan rasa takut, karena baru pertama pergi langsung dicegat oleh aparat kepolisian. Ya, gimana ya? Mau kerja di sekitar sini saja daripada kerja keluar Indonesia, kan nanti ditangkap lagi. Setiap tahunnya, Kabupaten Flores Timur menyumbang lebih dari 1.000 TKI ilegal. Mereka memang berangkat dari kampung halaman mereka, tidak menggunakan dokumen. Tapi mereka juga menyadari bahwa pasti ada bahaya. Karena itu di daerah-daerah transit seperti di Nunukan, mereka kemudian berjuang untuk mengurus dokumennya. Memang dari sekian banyak orang yang sampai di Nunukan mengurus dokumen itu tidak semua. Ada yang masih sempat juga masuk ke wilayah Malaysia. Boleh kita katakan mereka menggunakan jalan tikus, modal nekat saja itu sebenarnya. Karena itu sangat berbahaya sesungguhnya. Tradisi merantau ini menimbulkan polemik besar. Karena menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, pemerintah tidak pernah mengakui orang bekerja di negara lain tanpa surat izin bekerja maupun pertanggungjawaban resmi dari PJTKI. Namun tak melulu jadi kesalahan tenaga kerja, warga Flores pun menginginkan pemerintah daerah mendirikan kantor imigrasi di Flores Timur, sehingga proses pengurusan dokumen administrasi tak lagi jadi kendala. Lucy Afrianti, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.